Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup, yang dimana kita ketahui bahwa manusia, hewan, dan benda-benda lainnya itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain yaitu dia itu bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati atau benda yang tak hidup, dia tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Itu tadi sudah saya sebutkan cara mengklasifikasikan makhluk hidup beserta garis-garis besarnya, yang dimana tadi ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana yang pertama itu bernafas. Baik, kita tahu bahwa setiap saat kita bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Nah, kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kita akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Ini adalah salah satu ciri dari kita sendiri sebagai makhluk hidup. Yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, kita sebagai makhluk hidup tentunya memerlukan makanan dan minuman, yang dimana untuk beraktivitas setiap makhluk hidup dia memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Nah, untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman itu sendiri. Yang ketiga yaitu bergerak. Nah, kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri-ciri dari bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak ini sendiri terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak tersebut. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari kita makhluk hidup sendiri. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, perhatikan tubuhmu, di mana semakin tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tubuhmu waktu masih kecil, tentunya berbeda. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring pertumbuhan usia kita. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh dan berkembang. Hewan juga mengalami hal yang sama, yaitu seperti kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana kita sebagai makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Bukan kita hanya sebagai manusia, tetapi hewan juga memiliki tumbuh dan berkembang. Yang berikut yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup ini sendiri untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Nah, ayah ibu ini sendiri juga masing-masing mempunyai orang tua, yang dimana kita sendiri yang panggil kakek atau nenek, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh dari berkembang biak atau reproduksi itu sendiri. Yang berikut yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimanakah reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Nah, dari contoh inilah kita menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Kemampuan inilah yang disebut dengan iritabilitas. Ibu akan menjelaskan apa itu iritabilitas. Di sini, iritabilitas ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan tersebut. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan, seperti hidung,
untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan, yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan tersendiri, yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kita sebagai makhluk hidup, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit mengandung air dan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air dan memiliki daun lebar dan tipis. Nah, itulah salah satu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Sebagai timbal baliknya, sedangkan benda tak hidup dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Dia atau benda mati, salah satu contohnya itu seperti batu. Dia tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak memiliki rangsangan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.